Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang materi analisis usaha dari kelas 11 pemasaran. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian. Oke, sebelumnya saya tanya dulu kepada kalian nih. Ada yang udah tahu belum pengertian dari analisis usaha? Nah, jika belum, ayo kita belajar bareng-bareng tentang analisis usaha. Yang pertama yaitu pengertian analisis usaha. Analisis usaha adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan riset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Selanjutnya yaitu ada cara melakukan analisis usaha. Yang pertama yaitu menentukan peluang usaha. Nah, jadi sebelum kalian melakukan analisis sebuah usaha, kalian menentukan dulu peluang usaha apa yang sekiranya baik atau bisa dilakukan. Seperti itu. Yang kedua, ada antisipasi setiap ancaman. Jadi, kalian setelah menentukan peluang usaha, kalian harus mengantisipasi setiap ancaman yang datang, baik dari dalam ataupun dari luar. Dan kalian juga harus melakukan atau menemukan solusi atau cara buat mengantisipasi ancaman tersebut. Baik, masuk yang ketiga yaitu menentukan target pasar. Nah, setelah kalian mengantisipasi ancaman, kalian juga harus menentukan target pasar. Jadi, konsumennya seperti apa, terus kalian mau memasarkan di mana, itu juga harus ditentukan. Agar apa? Agar usaha kalian tetap berjalan dan kalian juga menemukan konsumen seperti itu. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu menghitung kebutuhan anggaran dana. Nah, kalian juga harus menghitung kebutuhan dana kalian untuk melakukan sebuah usaha. Jadi misal dana produksi, dana distribusi, dan banyak lagi itu juga harus dihitung dan juga dipersiapkan dengan matang. Lanjut di yang nomor 5, yaitu merencanakan dan mulai proses promosi. Nah, setelah kalian merencanakan sebuah usaha, kalian juga harus melakukan promosi. Nah, promosi di sini sangat penting karena konsumen akan mengetahui usaha apa yang kalian buat. Jadi, kalian kalau membuat usaha itu juga harus melakukan promosi agar konsumen itu mengetahui kalian itu membuat usaha seperti apa. Dan promosi juga harus menarik agar konsumen juga mau membeli usaha dari kita. Itu. Yang selanjutnya yaitu meminta kritik dan saran. Nah, kritik dan saran di sini dimintai kita kepada konsumen. Kritik dan saran yang dimaksud adalah kritik dan saran yang membangun, bukan yang menghujat. Agar apa? Agar kita bisa mengevaluasi. Kita masuk di yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi di sini sangat dibutuhkan demi keberjalanan usaha yang kita buat agar usaha kita lebih baik ke depannya seperti itu. Baik, masuk di yang selanjutnya yaitu tujuan dari analisis usaha, yaitu yang pertama ada meminimalisir kebangkrutan. Nah, pada proses ini Anda tidak hanya akan memikirkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan, namun Anda juga akan memikirkan bagaimana cara mencari jalan untuk menghadapi setiap risiko yang akan dihadapi ke depannya. Yang selanjutnya yaitu adanya gambaran terkait dengan nilai produk. Nah, tujuan dari melakukan analisis usaha ini adalah agar Anda memiliki gambaran umum apakah produk yang akan dipasarkan secara luas dapat diterima oleh publik atau tidak. Seperti itu. Baik, masuk di memahami persaingan di pasar, nah, Anda akan lebih mudah menentukan strategi terbaik dalam menghadapi setiap persaingan yang ada. Selanjutnya yaitu menentukan arah pemasaran yang tepat. Nah, pemasaran merupakan faktor penting yang wajib dilakukan agar produk maupun usaha yang Anda lakukan bisa lebih mudah dikenal oleh konsumen luas. Yang terakhir yaitu tahu jika usaha yang Anda miliki layak untuk dijalankan. Nah, jika semua poin yang Anda sudah kuasai, maka Anda bisa menentukan usaha yang Anda lakukan layak atau tidak. Seperti itu. Oke, selanjutnya masuk di analisis SWOT. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum nih tentang analisis SWOT?
Kalau belum, sini saya jelaskan. Yang pertama yaitu SWOT atau SWOT. Teknik analisis SWOT ini merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek utama dari sebuah bisnis. Dengan menggunakan metode SWOT ini, kamu dapat merancang strategi yang tepat untuk membuat bisnismu lebih unggul dibanding para kompetitor. Baik, selanjutnya masuk di fungsi dari analisis SWOT, yaitu yang pertama, mengoptimalkan keunggulan bisnis. Nah, dengan analisis SWOT ini, kamu dapat menyusun strategi bisnis yang berpusat pada kekuatan bisnis kalian. Yang kedua ada mengidentifikasi peluang bisnis. Nah, setelah mengidentifikasi keunggulan bisnis kalian, kalian dapat memilih peluang-peluang bisnis yang dapat memfasilitasinya. Yang ketiga yaitu mengurangi dampak kelemahan bisnis. Nah, titik lemah pada sebuah usaha sering menyebabkan kerugian bahkan kegagalan sebuah bisnis. Ketika kalian sudah mengetahui titik lemah bisnis kalian, maka kalian bisa mengambil langkah yang akan mengurangi dampak yang negatifnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu mengetahui ancaman bisnis lebih awal. Nah, jika kamu dapat mengidentifikasi ancaman yang berpotensi memberikan dampak negatif pada bisnis kalian, maka kalian dapat mempersiapkan langkah-langkah untuk memitigasinya. Oke, masuk di pertanyaan SWOT. Yang pertama ada di strength atau kekuatan. Apa yang membedakan bisnis kalian dengan bisnis yang lain? Keunggulan apa yang dimiliki bisnis kalian dibanding dengan yang lainnya? Apa yang akan dilihat oleh konsumen sebagai suatu kelebihan? Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama ada faktor yang membuat kompetitor lebih unggul daripada bisnis kalian. Apa saja kelebihan kompetitor yang tidak sesuai dengan prinsip bisnis kalian. Masuk di opportunity atau peluang, yaitu ada kesempatan apa yang bisa diraih saat ini, dan apakah perkembangan tren saat ini sesuai dengan bisnis kalian. Yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman, ada apa yang dipikirkan oleh kompetitor, hambatan apa saja yang berkemungkinan akan menghambat bisnis kalian. Seperti itu. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dalam analisis SWOT. Sini saya akan memberikan contoh analisis SWOT, yaitu tentang pendirian usaha bisnis coffee shop di sekitar Universitas 11 Maret. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Strength terdiri dari misalnya contoh harga yang bersahabat atau murah, tempat yang estetik, terus lokasi dekat kampus atau kos mahasiswa, terus dilengkapi dengan wifi, buka 24 jam, kopi atau barista yang profesional dan berpengalaman. Nah, itu adalah contoh-contoh kita menentukan strength atau kekuatan pada bisnis kita. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada gaji yang cukup tinggi, biaya sewa tempat mahal, fasilitas mahal. Nah, itu ada beberapa cara kita menentukan weakness atau kelemahan. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada dicari konsumen terutama mahasiswa, terus mengadakan event. Yang terakhir ada tren anak muda yang sering nongkrong di coffee shop. Yang terakhir ada ancaman, yaitu saat liburan semester menjadi sepi, karena mahasiswa banyak yang pulang kampung. Yang kedua ada banyak coffee shop lain di sekitar coffee shop yang kita buat. Terus yang terakhir, pesaing atau coffee shop lain itu lebih kreatif dan lebih inovatif seperti itu. Nah, tentunya kita harus menemukan sebuah cara untuk mengatasi hal-hal yang bisa menghambat atau merusak eh, eksistensi dari coffee shop kita. Seperti itu. Baik, masuk di materi yang terakhir, yaitu STP atau Segmenting, Targeting, Positioning. Nah, STP adalah sebuah strategi marketing yang digunakan oleh sebuah perusahaan ataupun brand untuk dapat menjangkau konsumen yang tepat untuk produk mereka. Masuk di yang pertama yaitu segmenting. Nah,
Segmenting di sini adalah kegiatan memilah konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan, keinginan, tujuan pembelian, maupun karakteristik konsumen yang berbeda yang memungkinkan produk atau bauran yang berbeda di pasaran. Selanjutnya yaitu ada dasar-dasar dari segmenting atau segmentasi, yaitu yang pertama ada geografis, yaitu membagi konsumen menjadi beberapa segmen yang berbeda-beda seperti negara, provinsi, kota, iklim, kawasan pemukiman, atau lingkungan rumah tangga. Yang kedua yaitu demografis, membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, dan juga agama. Selanjutnya masuk di perilaku, yaitu proses membagi konsumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebiasaan, pengetahuan, serta manfaat yang diperoleh konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan produk tertentu. Yang terakhir ada psikologis, yaitu membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan gaya hidup, kelas sosial, dan juga kepribadian dari konsumen tersebut. Selanjutnya masuk di targeting, tadi udah segmenting, sekarang masuk di targeting, yaitu kegiatan pemilihan segmen yang akan ditempati oleh perusahaan. Singkatnya adalah konsumen yang menjadi sasaran perusahaan dari produk yang diperjualkan. Seperti itu. Itu adalah pengertian dari targeting. Nah, ini ada beberapa faktor penting dari targeting. Yang pertama, ada pertumbuhan segmen. Nah, faktor ini harus diperhatikan untuk menentukan target pasar. Meskipun ukuran segmen masih kecil, tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi segmen yang lebih besar di masa yang akan datang. Karena suatu potensi pasar yang positif dimulai dari segmen yang kecil lebih dahulu. Masuk di ukuran segmen, yaitu perusahaan besar akan berfokus pada segmen pasar yang volumenya besar. Nah, sementara perusahaan kecil tentunya fokus utamanya adalah segmen pasar yang volume penjualannya juga lebih kecil, seperti itu. Masuk di analisis situasi. Nah, analisis situasi ini juga diperlukan secara teliti. Analisis ini berhubungan dengan konsumen, supplier, dan juga para distributor. Lanjut di sumber daya perusahaan, sumber daya yang dimiliki perusahaan harus diperhatikan. Apabila ada kerjasama dengan pihak luar, maka hal ini perlu diperhitungkan, dikarenakan menyangkut keuntungan dan juga resiko yang akan diterima. Yang terakhir yaitu biaya pencapaian segmen. Nah, pada analisis ini perlu dilakukan dengan teliti. Banyak dari sebagian perusahaan terjebak pada kasus ini. Perusahaan telah mengeluarkan anggaran biaya yang cukup besar, namun nyata segmen ini tidak sesuai dengan harapan perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu positioning. Tadi segmenting sudah, targeting juga udah. Yang terakhir yaitu positioning. Oke, positioning merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk merancang produk serta bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Bisa dikatakan bahwa positioning menggambarkan letak produk di mata konsumen serta apa yang menjadi pembeda dengan produk pesaing. Oke, ini ada beberapa cara untuk menentukan positioning, yaitu yang pertama ada identifikasi target. Identifikasi target ini mampu memberikan perusahaan gambaran dalam menciptakan atau membangun brand image. Yang kedua ada frame of reference pelanggan, yaitu sebuah ide atau asumsi yang mampu dipahami dan diterima oleh pembeli atau konsumen. Masuk di rumusan point of differentiation, yaitu serangkaian kegiatan yang harus diperhatikan supaya pembeli memilih produk perusahaan tersebut. Yang keempat, yaitu menetapkan keunggulan kompetitif, yaitu membuat ketetapan mengenai keunggulan produk yang bisa berkompetisi dengan pesaingnya dan menjadi sesuatu yang berbeda.